Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke berapa? Ya? Keempat. 6. Keenam. Iya. 6. Iya. Oke. Bentar lagi UTS, Pak. Saya malah lupa ya. Ini ke-6 ya, tanggal 8 bulan 11 2000. Iya. Oke, sekarang saya coba minta menampilkan orang-orang yang mau memberikan tanggapan untuk judul-judul tesis kayak kemarin itu. Silakan yang tadi sudah kirim ke grup. Nah, siapa? Adi ya? Oh. Pak Adi ya? Yang belum kirim coba cepat kirim juga biar bisa saya tampilkan. Saya akan coba share yang Pak Adi ya di grup. Terus yang belum silakan dikirim juga. Ya, nanti. Yang juga yang belum. Nah. Ini minimal ada 3 orang aja sekarang atau 4 orang lah. Kalau 4 orang bagus. Adi, oke. Ya. Ini apa sih? Bomber ya, Persib ya. Oke. Pak Adinya ada? Sudah ada belum? Ada Pak Adi. Pak Adinya udah siap? Insya Allah. Oke. Tampilkan aja Pak ininya videonya biar nanti saya tetap menampilkan ini slide-nya. Oke teman-teman yang lain Anda semua angkatan berapa? Angkatan 8. Angkatan 8. Angkatan 8 itu untuk daftar nama ini Pak Sabur sebagai ketua kelas, tolong komunikasi dengan Pak Ramdan terkait mahasiswa dan mahasiswa yang harusnya ikutan dalam kegiatan perkuliahan. Jadi kalau ada yang belum ikutan, tolong dipanggil, suruh ikut ya, karena kita tetap akan memantau terus perkembangan dari kegiatan perkuliahan setiap kali kuliah ya. Oke. Silakan Pak Adi, kalau sudah siap saya tampilkan. Nanti Pak Adi silakan presentasi saja, nanti saya yang coba bantu untuk klik-kliknya lah jadi operator ya. Iya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mungkin rencana nanti untuk penelitian. Untuk temanya, untuk judulnya, saya mengambil judul efektivitas pemanfaatan e-learning madrasah dalam pembelajaran PAI di MAN 1 Kota Sukabumi. Mohon maaf nih Pak, kenapa mengambil tempat di MAN 1 Kota Sukabumi? Karena setelah saya tanya-tanya untuk yang terdekat, khususnya untuk Madrasah Aliyah, baik MAN 2 Kota Sukabumi maupun MAN 1 Sukabumi itu ternyata belum menerapkan e-learning madrasah di pembelajarannya. Jadi saya mengambil untuk tempat rencana penelitiannya itu di sekolah MAN 1 Kota Sukabumi. Dilanjut. Ya. Adapun latar belakangnya, kenapa mengambil judul ini? Yang pertama, di masa pandemi ini tentunya sangat berimbas hampir terhadap semua sektor, sehingga yang asalnya bisa tatap muka, bisa komunikasi secara langsung, sekarang sudah tidak bisa, sehingga aktivitas ini, pembatasan aktivitas ini
sampai ke sektor pendidikan. Sehingga karena masuk ke sektor pendidikan, kemudian pembelajaran tetap harus dilanjutkan dan beriringan dengan masa 4.0, maka pendidikan itu pembelajarannya dialihkan ke dalam jaringan atau yang biasa disebut dengan daring. Sehingga banyak platform yang menawarkan dengan berbagai kelebihan maupun kekurangannya dalam pembelajaran seperti Classroom, Edmodo, dan e-learning madrasah. Untuk di MAN 1 Kota Sukabumi ini, ketika awal masa pandemi, pembelajarannya kepala sekolahnya itu membebaskan kepada guru-gurunya untuk menggunakan berbagai aplikasi, entah itu Classroom, Edmodo, ataukah grup WhatsApp, dan lain-lain. Namun ketika sudah diterbitkannya e-learning madrasah, maka kepala sekolah menginstruksikan keseragaman, yakni dalam pembelajarannya menggunakan e-learning madrasah. Adapun untuk metode penelitian, yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang pertama menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya, itu menggunakan wawancara. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga studi dokumentasi. Adapun responden yang nanti akan dalam pengumpulan datanya, yang pertama kepala madrasah, yang kedua guru mata pelajaran PAI. Untuk mata pelajaran PAI ini karena ini berbentuknya madrasah, maka PAI-nya ini ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama akidah akhlak, yang kedua Al-Quran hadis, yang ketiga fikih, yang keempat SKI sejarah kebudayaan Islam. Kemudian dan yang terakhir untuk respondennya adalah perwakilan peserta didik. Adapun jurnal yang mungkin agak relevan terhadap penelitian ini, yang pertama penerapan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Edmodo berbasis blended learning terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem indera. Yang kedua, pengembangan situs e-learning dengan model versi 3.1 sebagai media pembelajaran pada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, sosialisasi dan workshop pemanfaatan Quiver School untuk optimalisasi jam pembelajaran di MAN 1 Ponorogo. Yang keempat, untuk jurnalnya adalah pengembangan aplikasi e-learning UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk Wong Pop Home berbasis learning management. Adapun penelitian yang barangkali relevan dengan judul ini, yang pertama dari saudara Anwar Sanusi tahun 2019, ini merupakan skripsi yang dari UIN Bandung kalau tidak salah. Untuk judul skripsinya adalah implementasi aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran PAI berbasis e-learning di SMA Al-Rofi Raja Bandung. Yang kedua, ini masih skripsi juga dari saudara Muhammad Fadil Ginajar yang berjudul aplikasi ujian online berbasis web atau studi kasus di SMA Al-Huda Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Bandung. Yang ketiga dari saudara Heri Heriana, ini masih skripsi, yakni manajemen pembelajaran berbasis aplikasi Sony Sugema Digital Learning System S2 DLS. Penelitiannya di SMA Alpha Kentauri Bandung. Yang keempat dari Ida Faridaul Hasanah. Ini merupakan tesis. Adapun judulnya adalah pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis Android mata pelajaran SKI terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di MAN 1 Kota Sukabumi. Untuk penelitian yang relevan ini, pada dasarnya ini menggunakan platform-platform yang begitu banyak. Google Classroom, kemudian aplikasi berbasis web, kemudian pembelajaran berbasis aplikasi Sony Segama, dan pembelajaran berbasis Android. Sehingga
Untuk e-learning madrasah ini sangat atau barangkali saya belum menemukan untuk yang langsung mengkerucut yang relevan banget terhadap e-learning madrasah. Adapun buku penunjang ini saya baru menemukan 2 saja, baru ke e-learning-nya saja. Yang pertama dari karangan Herman Dwi Surjono dengan judul Membangun Course E-Learning Berbasis Model. Dan yang kedua dari pengarangnya adalah Ikadek Suartama SPD MPD, yakni e-learning konsep dan aplikasinya. Baik Pak. Oke. Mungkin segitu saja Pak. Terima kasih Pak Adi ya. Oke, sebelum masuk ke yang lain ini Nurul ada masuk juga nih ya. Di Nurul nih. Saya kasih dulu nama biar nanti sekalian di dua-duanya di komentar. Sok Nurul Fajri Ila sok Nurul. Baik Pak, kebetulan saya pakai HP jadi nggak bisa. Kan tampilin ini. Oh ya, siap Pak. Ya, siap. Bentar. Belum baik. Belum. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya sekedar rencana Pak, yang mudah-mudahan rencana ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, walaupun sejujurnya saya masih belum mencari apakah judul ini sudah ada atau belum. Cuman karena memang hari ini saya bergerak di kepramukaan, mungkin saja konsep Dasa Dharma dan Trisatya ini bisa digabungkan ke yang lain. Maka saya mengambil tema atau judul pengembangan konsep Dasa Dharma Trisatya Pramuka dan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak dan karakter siswa di SMK Pembangunan Cibadak. Itu. Terus untuk latar belakangnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dan Peraturan Pendidikan Nomor 13 tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, di kesepakatan UNESCO tahun 1994 yang merupakan 2 prinsip pendidikan yang sangat relevan dengan konsep Islam, yaitu pendidikan harus dilakukan pada 4 pilar. Nah, yang 4 pilar itu adalah agama, akhlak, karakter, dan jiwa sosial. Terus yang kelima, upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan juga perlu mengacu pada pengembangan nilai tambah. Kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat ditemukan dalam program pengembangan diri. Itu di KTSP yang bisa di 2004, bisa yang di 2003, dan bisa ada yang di 2013. Peraturan Dirjen Pendidikan Agama Islam tahun 2009 yang salah satunya adalah memuat pengembangan diri dengan ekstrakurikuler. Dan yang ke-8 ada model rescue, reflection, design, and development. Nah, itu berkaitan dengan nanti akan ada sedikit bagaimana memanage bagaimana memanage kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Trisatya Dasa Dharma di Pramuka dengan ekskul keagamaan. Sebagai landasan rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana konsep Dasa Dharma Trisatya Pramuka dan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak, karakter siswa di SMK Pembangunan Cibadak. Yang kedua, bagaimana implementasi Dasa Dharma Trisatya Pramuka dan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak karakter siswa di SMK Pembangunan Cibadak. Yang ketiga, bagaimana proses kegiatan dalam penerapan Dasa Dharma Trisatya Pramuka dan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak karakter siswa di SMK Pembangunan Cibadak. Dan yang keempat, bagaimana kelemahan dan kelebihan dalam penerapan konsep Dasa Dharma Trisatya Pramuka dan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak karakter di SMK Pembangunan Cibadak. Tujuan pengembangannya, yang pertama, mendeskripsikan konsep Dasa Dharma Trisatya Pramuka dan dilewat. Ini dilewat. Okay. sama dengan baik. Itu. Dengan apa? Ya, sama manfaatnya juga sama Pak ya. Ya. Dan ini adalah rencana
belum baca ke buku-buku yang lain, ini adalah baru baca tentang aturan-aturan yang ada di ruang lingkup apa yang nanti akan saya teliti. Yang tadi sama dengan yang di atas, yang di latar belakang, hampir sama. Yang beda adalah buku panduan lengkap tentang gerakan pramuka, serta program kerja Gerakan Pramuka Nasional periode 2019-2024. Mungkin itu, Pak? Ya, oke. Nggak ada lagi? Tidak ada lagi, belum mencari lagi, Pak. Ya. Oke. Untuk apa yang tadi disampaikan, dua ajuan rencana penelitian tesis. Ini seperti hanya yang lalu-lalu, yang berapa? 4 ya kemarin. Kemarin itu ada Pak Rizal, Dina, Yusta ya, sama Pak Sabur. Pak Sabur. Minggu lalu. Ini sepertinya harus ada pengkajian khusus tentang yang namanya penelitian terdahulu. Ini kayaknya tadi Pak Sabur, Pak Adi menyebutkan membedakan. Ini juga jadi kesalahan dalam penelitian. Jadi mohon jangan salah persepsi. Artikel jurnal dengan tesis yang Anda ambil untuk penelitian terdahulu itu fungsinya sama. Saya ulangi. Artikel jurnal dengan tesis-tesis yang sudah ada itu fungsinya sama dalam rangka studi penelitian yang relevan. Jadi tidak ada bedanya. Ya. Jadi kalau misalkan saya minta kepada Anda, sudahkah Anda mencari tesis atau artikel jurnal sejenis yang memang sesuai dengan arahan Anda, arahan penelitian Anda? Kalau misalkan belum, berarti ini jadi masalah. Nah, saya akan berikan ilustrasinya. Ini contoh ya, contoh untuk saya coba untuk menjelaskan. Sebut saja di YouTube itu ada nih sebutnya itu silakan Anda lihat ini saya share screen saya. Ini mungkin bisa dijadikan bagian dari proses itu. Cara membuat literatur review penelitian terdahulu. Nah, saya nanti akan coba share ini 5 cara penelusuran hasil-hasil penelitian yang relevan. Ya. Kenapa ini harus dilakukan? Saya ingatkan buat semua, jangan sampai terjadi duplikasi atau replikasi dalam penelitian. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Di sini, nah terus tadi Pak Adi mengutip skripsi. Nah ini masalah Pak. Jangan ngutip skripsi, nggak boleh. Harus dari tesis atau artikel jurnal. Ya, artikel jurnal. Ini cara mencari penelitian terdahulu. Ini ada contohnya. Saya mungkin ini juga di bawahnya ada. Nah, apa fungsi? Sekali lagi, apa fungsi penelitian terdahulu, termasuk juga tesis atau berupa tesis atau artikel? Itu dapat digunakan untuk menjadi bahan di bab 1 di latar belakang masalah. Itu paling penting. Yang kedua, sebagai bagian yang tidak terpisahkan nanti di bab 2 kalau dalam tesis untuk hasil penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan atau istilahnya prior research, apapun namanya. Dalam rangka apa prior research ataupun penelitian terdahulu ini dilakukan?
dalam rangka mencari yang namanya novelty. Ulangi, dalam rangka mencari novelty. Apa itu novelty? Novelty itu artinya kebaruan dalam penelitian. Kenapa penting kebaruan dalam penelitian? Karena penelitian yang harus Anda lakukan adalah penelitian yang jangan sampai terjadi duplikasi dan replikasi. Itu aja masalahnya. Contoh, tesis tentang ajuan judul tadi tentang pramuka. Seberapa banyak tesis atau artikel jurnal yang ngomong tentang pramuka, itu harus digali dulu. Ini kalau saya mau bantu ya, bantu coba mencari nih. Ini juga buat yang lain juga silakan diperhatikan. Contoh ya, saya tulis di sini. Ini cara-caranya saja. Tulis di Google, Anda tulis Google saja dulu ya. Masuk di toolbar ini. Sebelum masuk ke Google Cendekia, kita lihat secara umum dulu. Tesis tentang pramuka. Tesis. Klik. Dilihat. Peran kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam pembentukan bla bla bla. Karakter tanggung jawab. Implementasi kegiatan pramuka dalam membentuk karakter. Penanaman karakter dalam pramuka. Terus ini pramuka unggul ya. Banyak banget. Ini baru dilihat dari Google secara umum, doodle.com. Sekarang kita lihat dari Google Scholar. Google Scholar. Kenapa dari Google Scholar? Supaya nanti bisa ketahuan mana yang artikel jurnal termasuk mana yang tesis. Klik Google Cendekia. Nah, tulis di sini. Pramuka. Itu aja. Tuh. Ini dari mulai artikel jurnal sampai tesis dan lain-lain ada semua di sini. Cuma tentu karena kita menggunakan keywordnya baru pramuka, tampillah ini semua. Belum dengan spesifik kan? Belum. Nah. Nih, tuh. Baru pramuka begini. Mekanisme corporate governance apa? Pramuka. Gimana nama orang nih pramukanya? Pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler pramuka di SMPN 1. Ini sudah ada penjelasan yang begitu sudah ada. Cuma nanti di mana letak perbedaannya? Nah, bagaimana kita tahu letak perbedaan dari sesuatu itu hanya bisa didapatkan ketika kita mencoba untuk mengumpulkan semua. Jadi makanya jangan 1, 2, 3, 4, 5 jangan. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Apa yang dikumpulkan? Artikel jurnalnya. Tadi Pak Adi tentang e-learning madrasah. Coba tulis di sini, e-learning madrasah. Ini saya belum pakai yang berbahasa Inggris, saya belum pakai Mendeley, belum, masih teknis begini. Ini Pak, e-learning madrasah tuh. Sudah ada yang nulis Jurnal Banten tahun 2017. Jadi nanti masuknya scholar.google.co.id, e-learning madrasah tulis, maka muncul ini. Pembelajaran berbasis e-learning pada mata pelajaran SKI. Mungkin bukan e-learning madrasah, tapi e-learningnya gitu maksudnya. Nah, apa nanti perbedaannya dengan yang akan kita lakukan? Kebutuhan peserta didik dan rancang bangun media pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Terus, nah, saya belum masuk ke tataran teknisnya. Ini baru saya ingin Anda mengetahui bagaimana cara mengumpulkan artikel jurnal atau tesisnya. Baru itu dulu ya, baru itu dulu. Minimal Anda kumpulkan dulu saja bagaimana ngumpulin yang banyak begini. Seperti ini, peluang pemanfaatan pembelajaran berorientasi teknologi informasi di lingkup madrasah. Bla bla bla. Ini artikel jurnal. Strategi penerapan teknologi informasi dan komunikasi di madrasah. Efektivitas e-learning terhadap kemampuan koneksi matematis siswa di kelompok kerja madrasah sanawiyah. Ini pun artikel jurnal. Jadi daripada menggunakan skripsi, Anda pakai artikel jurnal dan tesis, bukan skripsi. Kita klik yang halaman 2 contohnya. Pembelajaran PAI berbasis e-learning, studi inovasi pendidik MTS PAI Medan di tengah wabah COVID. Ini tahun 2020. Sudah ada yang melakukan penelitian tentang itu. Nah, mungkin ini untuk Pak Adi dengan Pak Nurul Fajri, persoalannya mungkin karena pengumpulan dari referensi yang belum maksimal sehingga dianggap
ini kemudian tidak ada masalah dengan judul. Saya pikir di situ ya. Nanti tinggal diperbaiki, termasuk yang lain-lainnya juga nggak bakalan jauh, Pak. Jadi jangan sampai mengulang judul-judul yang sudah ada. Wah, itu mah berarti paheula-heula. Yes, itulah dunia digital, Pak. Siapa yang duluan upload, maka itu pasti akan terekam dalam sistem secara digital juga. Ya, makanya ini nih, Pak Adi, the implementation of online based learning method in Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Mataram. Nah, ini juga ada. Ada e-learning madrasah dan solusi pembelajaran di tengah-tengah pandemi COVID. Ini juga untuk jurnal, berupa jurnal, artikel jurnal. Nah, nanti Bapak Ibu, ini juga mungkin buat yang lainnya, saya infokan teknisnya nih biar tidak lupa. Saya akan berikan sebuah cara bagaimana Anda nanti melakukan itu. Nih, coba Bapak Ibu lihat. Jadi nanti Anda itu begini, membuat contohnya nih ya, apa sih penelitian terdahulu. Apa yang harus dilakukan oleh Anda? Bikin kotak di sini. Bikin kotak. Enaknya ya harusnya layoutnya portrait ya. Landscape, sorry. Landscape. Ini contoh nomor. Ini jenis apa penelitian. Langsung ditulis di sini penulisnya siapa, tahun. Nah, langsung aja sekalian Pak biar ketahuan. Nah, kalau misalkan ini di sini. Lalu di sini pakai pendekatannya apa? Pendekatan. Ini yang tidak banyak dilakukan oleh Anda itu membuat yang begini, tapi nggak apa-apa. Ini mungkin baru pertemuan kedua untuk pemaparan ya, untuk pemaparan tesis. Pendekatan, setelah pendekatan, unit analisis. Unit analisis itu kalau dalam kuantitatif itu berarti populasinya, sampelnya, siapa, dan lain-lainnya. Itu Pak unit analisis namanya. Lalu di sini metode yang digunakannya apa? Lalu setelah itu, kalau lokasi boleh lah, lokasi. Kalau tinggal lokasi juga langsung. Metode, terus lagi analisis, teknik analisisnya. Lalu setelah itu, simpulannya. Atau hasil penelitiannya deh. Hasil penelitian. Lalu di sini simpulan. Atau ditambah lagi satu lagi, linknya, link webnya. Kalau memang ada link webnya. Misalnya saya berikan contohnya begini. Nah, contoh nih, kita ambil satu ya. Ini contoh, saya bantu yang Pak Sabur dulu, Pak Padi ya. Pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis e-learning. Kita klik ini Pak. Oke. Kita klik, pasti masuk di sini. Anda sebetulnya bisa saja klik ini PDF, berarti langsung PDF-nya. Kalau di sini, kalau ini kita ganti, kalau diklik di sini, itu berarti masuk ke alamat webnya. Tapi kalau ini berarti langsung mendownload file PDF-nya. Kalau ini di sini tuh. Ini termasuk artikel jurnal. Saya tidak melihat, belum saya melihat ininya ya, apa sebutnya tuh status akreditasinya. Saya nggak lihat dulu ini. Tapi saya anggap bahwa ini bisa dikutip itu aja dulu. Ya, Anda tinggal klik PDF-nya nih, PDF. Berarti kita sedang mendownload. Nah, apa yang dilakukan setelah mendownload? Sudah selesai di sini e-learning.
karena untuk membedakan ini artikel ya. Oke, kita lihat di sini karena sudah di-download, saya pengen kita buka ini. Nah, ini artikel, bukan tesis tapi artikel. Apa yang harus Anda lakukan ketika di sini? Berarti Anda baca tuh. Pertama yang dibaca apa? Anda tinggal lihat di sini. Di apa tadi? Di dokumen ini. Nih, saya kan tadi menulis ini nih. Kalau misalkan ini kita buat jadi 2 layar ya, jadi 2 layar, biar nulisnya biar aman ya. Oke, siap. Ini contoh nih. Hati-hati Pak, S2 yang positif. Ya. Ini kan jenisnya apa? Jenisnya artikel jurnal, berarti artikel jurnal. Penulisnya siapa? Anda copy ini, Suron, Lubis, copy. Jadi ini dalam rangka mengidentifikasi. Oke, ini hapus angka satunya karena di luhurnya kan pakai angka 1. Ini juga sama. Lalu tahun berapa ini? Ini tahun 2020. Kita tidak menyebutkan alamatnya dari mana yang belum. Ini pendekatannya apa? Nah, baca dulu ini, dibaca. Abstraknya baca deh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bla bla bla. Oh, berarti ini ada yang salah nih. Apa sebutnya tuh dalam sini tuh harus ada tujuan. Saya lupa di sini. Pendekatan tujuan. Tujuannya apa? Tujuan. Kita lihat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan. Nah, tinggal diklik ini, start, diambil. Nah, ini buat tujuan. Oke. Masukin ke sini tujuan. Nah, tuh. Klasifikasi, Pak. Klasifikasi. Kemudian, setelah itu masuk lagi ke sini. Penelitian ini dilaksanakan di MTS, Pendidikan Agama Islam metode. MTS juga nggak jelas nih, MTS mana ya. Pendidikan Agama Islam metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Ini sebetulnya salah kalau ngomong metode, karena harusnya kualitatif itu, nah, kualitatif itu pendekatan, bukan metode. Berarti di sini Anda tulis pendekatannya kualitatif. Siapa unit analisisnya atau lokasi penelitiannya atau di mana pelaksanaannya dilakukan? Ini di MTS. MTS mana sih? Sini juga harus ada nih. MTS PAI Medan. Oh, MTS PAI Medan. Set. Berarti MTS PAI Medan. Klik di sini, Pak. Masukkan di sini. Kita belum tuliskan ada berapa orang kita tulis. Metodenya deskriptif. Tulis di sini deskriptif. Model studi deskriptif. Oke. Masukkan ke sini deskriptif. Teknik analisisnya apa? Adapun hasil penelitian menunjukkan. Nah, ini hasil penelitian. Berarti hasil penelitiannya di sini. Ragam inovasi, ya inilah. Saya masukin ke sini nih. Hasil. Teknik analisisnya saya belum baca, intinya apa. Jadi kita lihat. Tuh. Teknik analisisnya belum. Saya coba di sini pakai, kira-kira kalau analisisnya pakai apa sih? Analisis. Di sini ada di bab 3. Nah, ada nih. Analisis. Berarti Anda harus baca juga ke sininya, Pak. Jadi metode biasanya suka ada nih. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi deskriptif dan menggunakan lapangan. Kalau pemerintah diarahkan, sumbernya siapa? Guru PAI di MTS Pendidikan Islam. Guru. Nah, ini aja, Pak. Oke, kalau guru kita pindahin ke sini, Pak. Nah, ini tinggal nambahan guru PAI lah. Lalu sedangkan sumber data sekunder itu sumber data di bla 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 bla, informannya siapa di sini, kepala sekolah bla 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 bla.
guru bidang studi PAI, orang tua, teknik pengumpulan datanya, wawancara, kemudian apalagi observasi, kemudian studi dokumentasi, analisis datanya, analisis data, teknik analisis deskriptif tuh di sini Pak, copy ini nih, set, masukin ke sini. Jadi kita sudah mencoba mengklasifikasi, membaca isi artikel orang dengan membuat begini. Sehingga nanti kalau misalkan Anda tulis nomor 2, nih, nomor 2 ditulis di sini, kan baru nomor 1, nomor 2, nanti apa letak perbedaan antara nomor 1 dengan nomor 2? Terus saja begitu, Pak. Sampai akhirnya ketemu, oh ternyata nih bedanya di sini loh, bedanya di situ loh. Nah nanti kemudian Anda mau ngambil, saya mau di mana lokasinya? Saya mau di mana memposisikannya? Karena ini kebiasaan, maaf ya, saya mengatakan ini kebiasaan buruk mahasiswa S2 atau S1 apalagi, ketika akan membuat tesis itu, dia hantam kromo aja judul yang dia pengenin, Pak. Sementara dia nggak baca, apakah penelitian yang sejenis juga sudah pernah ada? Jangan-jangan dia memang anggapnya tidak ada, padahal ada. Nah ini masalahnya. Udah baca, saya mah kan nggak baca tesis yang atau penelitian yang terdahulunya, saya anggap itu hanya sudah ada aja, nggak bisa begitu. Di dunia penelitian nggak bisa Anda mengeles bahwa karena Anda belum melakukan, kemudian Anda anggap itu punya sendiri. Nah, ini masalah. Itu Pak. Ya, nah saya ulangin lagi untuk share screen. Ini baru satu nih, baru satu. Sekarang kita ambil yang kedua. Contoh aja nih. E-learning nih. Ada juga jurnal. Kalau ini pelatihan e-learning menggunakan siswa Biman, kira-kira penting nggak ya? Anda tinggal tergantung Anda akhirnya. Sesuaikan dengan apa? Nah, ini ada nih implementation of online based learning. Nah, ini cocok nih contohnya ya. Ya Anda tinggal klik aja ini. Mau dari sini bisa, atau dari sini langsung boleh. Kalau saya lebih senang ke sininya, supaya saya bisa lihat juga repository-nya. Oh, ternyata begini nih artikel jurnal. Oke, kita download deh. Download aja Pak. Yang ada ragu-ragu, tulis di sininya e-learning. Kalau saya suka pakai kode khusus Pak, jadi nanti pada saat saya ambil di dokumen, itu banyak sekali hasil downloadan. Tapi kalau udah pakai coding begini, berarti saya tinggal ambil aja sesuai dengan kebutuhan saya. Tuh. Nah, kita ambil e-learningnya nih, nomor 4, kita buka. Nah, ini jurnal juga Pak ternyata. Oh, jurnal tahun 2020 lagi. Nah, saya saranin ya, sedikit kreatif lah mencari artikel jurnal yang update gitu Pak. Saya makanya kalau minta untuk artikel jurnal itu 3 tahun terakhir. Kalau referensi buku, saya kasih spare lah sampai 10 tahun terakhir. Tapi kalau untuk artikel jurnal itu 3 tahun terakhir. Berarti 2018, 19, 20 itu aja. Nah, terus gini gimana kalau udah gini? Gampang. Kopiin aja Pak. Ini judulnya kita kopiin, namanya juga kita kopiin, copy, masukin ke mana? Ke sini Pak. Nih, yang tadi kita buat, berarti nomor 2 tuh. Nomor 2. Ini sebetulnya kekian deh, si kanu enteng, tapi nggak enteng-enteng juga sebenarnya. Ini artikel jurnal, kopiin artikel jurnal, karena memang kita mau nulisnya artikel jurnal di sini kan. Kemudian yang kedua, setelah artikel jurnal ini masuk ke nih. Kalau ini kan kebetulan berbahasa Inggris nih, nah, berarti pada mengkerung dulu lah kalau yang bukan berbahasa Inggris, tapi ya gampang aja. Anda tinggal masukin aja ke apa. Ini kalau buat mereka yang masih bermasalah dengan bahasa Inggris, jangan khawatir. Internet sekarang sudah pintar. Ya Anda tinggal pakai Google Translate, ya, terus masukin ke detect sini. Lalu setelah itu detect language-nya apa nih? Oh, bahasanya Inggris. Oke, masukin ke bahasa Indonesia. Tuh udah ketahuan nih. Bahasa Indonesia begini, ini copyin aja nih biar bacanya enak gitu. Masukin lagi ke sini. Nah, tinggal Anda baca di sini. Kalau misalkan mau diperbesar, perbesar. Contoh, migrasi besar-besaran dan kolosal dari pembelajaran tatap muka ke model learning dengan pandemi telah menjadi tantangan baru bagi seluruh pendidik di negara Islam Mataram. Nah, ini pasti kan terjemahannya pasti rada-rada kacau ya.
Tantangan utama adalah menjaga siswa agar tetap tinggal aktif penuhi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi eksploratif. Kan beda deh, Pak. Eksploratif, kualitatif. Ya, pindahkan ke dia, Pak. Kan udah di sini ya. Berarti unit analisisnya siapa? Pendekatannya kualitatif. Ini kualitatif. Tapi di dalam metodenya studi eksploratif. Nih, Pak. Jadi coba membuat peta rebel dulu begini deh gitu. Nanti buat Anda yang mau ke tesis ya, saya saranin bikin beginian, Pak. Ya. Termasuk kalau misalkan Anda dapatkan dari buku, dari apa, dibuat model-model begini. Jadi sebelum masuk ke penulisan lebih jauh, Anda itu mencoba mengklasifikasi dulu hasil-hasil Anda yang temukan di internet itu. Lalu kita baca lagi, Pak. Apalagi sih yang harus dibaca nih di sini. Sorry. Oh, ini. Tuh. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai untuk mengungkapkan masalah e-learning metode e-learning. Metode pembelajaran ini menggunakan Google Classroom, Zoom, Cloud Meeting, dan WhatsApp Group sebagai varian pembelajaran aplikasi. Padahal cara ini menghadapi berbagai masalah itu, orang tua menghadapi berbagai masalah seperti kekurangan dana, waktu, dan kemampuan untuk membantu siswa. Bagi siswa, e-learning dianggap lebih sulit daripada metode pembelajaran tatap muka. Ini kesimpulannya. Sedangkan bagi guru yang menjadi kendala adalah kurangnya keterampilan menggunakan gadget dan kesulitan memantau dan mengontrol keaktifan siswa selama kelas online. Ini temuan hasil, Pak. Temuan hasil. Kita copy di sini, Pak. Ada di ini aja dah. Di apa? Di cut. Ya, masukin ke hasil penelitian. Hasil penelitian di sini. Set. Masukin, Pak. Kan memang jadi cangkel. Kelihatannya cangkel ya. Tapi padahal enggak sih, ini memudahkan. Link webnya kita hapus aja deh, karena kita perlu tempat yang lebih luas untuk ini. Nah, nanti Pak, dari ini saja kita bisa mengetahui, oh judul begini, jadinya begini, tujuannya ini udah ketahuan. Sehingga kita bisa mengontrol diri sendiri. Saya mau nulisnya dari arah mana? Kalau moto itu angle-nya dari angle. Ya, angel ya. Ankle apa ya? Angle, Pak. Hah? Angle. Angle berarti saya ngomong udah salah. Angle-nya dari mana gitu? Bisa dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Setelah ada potret ini gitu. Ini saya pikir saya udah pernah menyampaikan ini belum ya? Kalau belum berarti memang Anda begitu terus karena mungkin saya belum menyampaikan. Kayaknya. Nah, cobalah dibuat dulu yang begini, Pak. Sebelum nanti Anda melakukan proyeksi terhadap judul Anda sendiri. Kenapa saya bilang begini? Karena khawatir, karena kita tidak menggunakan sebutnya tuh cara-cara yang tepat seperti ini. Dan ini Pak, Bu, Anda akan pakai ini untuk nanti masuk ke bab 2 penelitian terdahulu. Anda tinggal pelak aja begini gitu maksudnya. Penelitian terdahulu nanti dijelaskan dulu. Anda tinggal tujuannya ini. Nah, nanti Anda masuk ke yang ini. Saya minta kita dengarkan baik-baik deh sambil Anda menunggu waktu ya. Maksudnya sambil kita coba ini nih. Cara mengutip penelitian terdahulu menggunakan Mendeley. Kalau Mendeley gampang loh. Cara mencari penelitian terdahulu, cara menyusun terdahulu deskripsi. Ini penelusurannya kita lihat dulu deh, kayak gimana ya. Coba kita dengarkan paparan dari seorang dosen. Ini bisa kita pelajari untuk kebaikan kita juga, Pak. Don't just get a CRM. Get Monday.com's flexible CRM solution. It can also manage your... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 5 cara penelusuran hasil-hasil penelitian yang relevan. Baik teman-teman sekalian, pada skripsi atau pada proposal penelitian biasanya diminta
ada bagian yang mahasiswa harus memberikan penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsimu, yang relevan dengan topik masalah penelitianmu. Nah, seringkali mahasiswa bingung. Ada yang tanya, Bu, apakah judul-judul yang di jurnal itu yang kita cari harus sama judulnya dengan penelitian kita, misalnya. Nah, jadi itu kalau sama, masa penelusuran harus sama, gitu kan? Jadi kali ini kita akan pelajari bersama apakah harus sama atau beda sama sekali. Nah, baik teman-teman sekalian, yang kedua masalahnya kadang-kadang mahasiswa mengutip jurnal-jurnal dari jurnal internasional atau nasional, tapi tidak ditutup dengan suatu pernyataan kata kunci, misalnya kalimatnya yang penuh seperti apa, seperti yang gantung. Nah, ini berarti mahasiswa tidak paham sebetulnya penelusuran hasil penelitian yang relevan dengan penelitian kita itu gunanya untuk apa, gitu. Ya, pasti ada gunanya. Nah, baik teman-teman sekalian, guna penelusuran itu adalah yang pertama menunjukkan bahwa masalah penelitianmu yang diajukan kepada dosen pembimbing itu dalam layak dilaksanakan. Jadi setelah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu, nanti kamu mengambil kesimpulan layak tidak penelitianmu dilanjutkan atau seperti apa misalnya, atau tidak layak misalnya. Kalau tidak layak berarti kamu harus mencari judul lain, mencari masalah penelitian yang lain. Tetapi kalau sudah berdasarkan hasil penelusuran, hasil penelitian layak dilaksanakan, berarti kamu punya kekuatan untuk memberikan alasan kepada dosen pembimbing bahwa pengajuan judul penelitian itu layak dilaksanakan, gitu ya. Jadi jangan ragu kalau sudah dapat kesimpulan. Yang kemudian kenapa itu harus melalui penelusuran hasil penelitian terdahulu? Supaya kita tahu apakah di dalam masalah penelitian yang diangkat oleh teman-teman, atau gampangnya judul skripsi teman-teman itu masih ada perdebatan enggak, gitu ya. Kalau tidak ada perdebatan dan dinyatakan bahwa variabel X Ready for Lazadas 1111? pasti Iklan dulu ya, aduh. X tidak mempengaruhi variabel Y dari beberapa literatur itu nggak perlu lagi diteliti, gitu. Berarti memang semuanya, misalnya hipotesisnya tidak ada hubungan, tidak signifikan dan sebagainya, yang ngapain itu diteliti, ya. Jadi tidak ada lagi perdebatan. Kemudian yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan penelusuran hasil penelitian yang relevan. Itu relevan dengan apa? Ya, jadi yaitu artinya adalah relevan dengan topik penelitian yang akan kamu angkat. Artinya penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, kamu cari, kamu temukan, baca, apakah mirip dengan topik yang kamu angkat, kemudian kesamaannya di variabel mana, variabel X atau Y dan sebagainya. Ya, jadi ketika ketemu judulnya, baca dulu isinya, hasil penelitiannya apa ya, sebelum kamu menentukan itu akan dijadikan pertimbangan. Ya, baik, kita lihat sekarang. Dari 5 cara itu apa saja? Ya. Yang pertama, perhatikan variabel penelitian kita. Penelitian teman-teman itu variabelnya apa yang akan diteliti? Katakanlah di sana X-nya apa, Y-nya apa. Itu yang pertama dulu ya. Kemudian yang kedua, mulailah telusuri dengan menggunakan kata kunci dari variabel yang pertama, variabel X. Ya. Faktor yang menyebabkan, ya. Jadi cari, misalnya nanti akan ditemukan dari jurnal penelitian yang kamu cari, kamu akan menemukan variabel X-nya sama, Y-nya beda. Nggak apa-apa, itu bisa diambil, ya. Jadi jangan sibuk harus cari sama persis dengan judul penelitian kita. Gimana kalau begitu? Berarti penelitian itu tidak layak dilaksanakan, ya. Jadi yang kedua, telusuri menggunakan kata kunci variabel X. Nanti akan kamu temukan variabel X-nya sama, variabel Y-nya beda.
nggak apa-apa. Lalu baca isinya ya. Yang ketiga, telusuri dengan menggunakan kata kunci variabel Y. Nah, nanti kamu akan menemukan variabel Y-nya sama, tapi variabel X-nya berbeda. Nah, apa hasil penelitian dari yang penelusuran demikian? Ya, itu cari yang relevan dengan topik penelitianmu. Ya, jadi jangan sampai begitu ketemu harus diambil ketemu dong. Enggak, baca dulu. Belum tentu itu cocok dengan atau belum tentu relevan dengan judul penelitianmu. Tapi yang kedua, jangan lupa variabel Y-nya sama, X-nya berbeda. Nah, jadi yang keempat, kemungkinan ada kamu ketemu dengan variabel dan X dan Y-nya sama gitu, bisa jadi, tapi kasusnya berbeda. Nah, pada variabel X sama Y sama itu kecil kemungkinannya, tetapi bisa jadilah misalnya kamu katakanlah ketemu itu, tapi kita lihat kasusnya kan berbeda. Nah, bahaslah itu kasus yang berbeda itu, relevansinya dengan tujuan penelitianmu apa, dengan judul skripsimu apa gitu ya. Lihat dulu, baca dulu sampai selesai pada abstraknya. Nah, yang kelima, setelah itu kamu baca jurnal yang sudah ditemukan dengan teliti ya. Bagaimana tujuan penelitiannya, kemudian catatan penelitiannya, apakah relevan atau tidak, kemudian hasil penelitiannya, ya, penarikan kesimpulannya apa. Sekarang saya telah menjadi Wakil Ketua Komunikasi di Welcome setelah selama 2 bulan belajar bersama Eze. Lalu kamu tentukan jurnal mana yang akan diajukan sebagai pertimbangan dalam skripsimu, ya. Ini diomongin skripsi ya, tapi tesis juga bisa. Satu, ya, dari 5 cara itu, satu, perhatikan variabel. Kalau di sini contohnya kan skripsi, tapi relevansi untuk tesis juga bisa, karena ini kan sifatnya umum ya, sifatnya umum. Variabel penelitian, X-nya apa, Y-nya apa. Kedua, mulailah telusuri dengan variabel kata kunci variabel X-nya, bisa jadi Y-nya berbeda. Yang ketiga, telusuri dengan kata kunci dari variabel Y-nya yang sama, bisa jadi X-nya berbeda. Nah, yang keempat, kemungkinan kamu akan ketemu variabel sama, X-nya maupun Y-nya, tapi kasusnya berbeda, konteksnya berbeda. Ya, misalnya kalau kamu temukan. Ya, saya jelaskan dulu. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Khadijah Makarim ini lebih ke penelitian kuantitatif. Makanya dia ngomong variabel X, variabel Y. Anda sendiri pasti tahu itu. Tetapi kalau untuk yang kualitatif, Anda tinggal masukkan kata kuncinya saja. Keyword yang memang menjadi bagian dari variabel judul-judul Anda, ya. Petani mungkin kamu tulisannya tentang petani, punya respondennya siswa. Itu sebaliknya, kamu mengambil bidang pendidikan, siswa atau anak-anak atau psikologi anak. Tapi prinsipnya saya coba cut saja karena ini sudah selesai ya. 5 langkahnya sudah disampaikan oleh Ibu Makarim ini. Secara umum apa yang tadi saya lakukan untuk membuat Anda mengklasifikasi judul seperti ini sebetulnya bagian yang lebih operasional yang bisa dilakukan oleh Anda ketika nanti melakukan penelitian terdahulu. Kalau ada pertanyaan, Pak, ini baiknya harus ada berapa jenis penelitian yang harus saya lakukan untuk begini? Ya, bukan sebanyak-banyaknya, tapi harus make sense saja. Anda kira-kira, oh ternyata kalau misalkan banyak yang Anda kutip, berarti memang tema itu sudah banyak yang mengkaji. Makanya saran saya, kalau memang orang sudah banyak yang mengkaji sampai mungkin artikel jurnal lebih dari 20, kadang juga lebih dari yang lain, mungkin Anda harus mencari angle yang lain, judul dengan variabel yang lain, karena ternyata judul gitu sudah banyak. Kecuali Anda mengambil angle yang lain, itu aja masalahnya. Contoh kalau kita bicarakan madrasah, madrasahnya aliyahnya negeri, harus ada alasan yang logis dan rasional juga. Kenapa itu yang dipilih? Bukan persoalan, aduh saya di situ karena tempat saya ngajar, jadi deket, jadi bla bla bla. Itu alasan yang tidak logis. Ya, lebih ke arah emosional.
jawaban itu. Makanya hindari penulisan dengan lokasi penelitian di tempat sendiri. Dan nah ini saya ingin Anda lebih berpikir komprehensif juga. Tempatnya jangan satu. Kenapa tidak satu? Supaya kalau satu, kalau misalkan tempatnya cuma satu, mungkin eksploratif hanya satu saja. Tapi kalau misalkan dua, Anda bisa mendapatkan perbandingan yang paling tidak memberikan telaahan secara multi kasus gitu. Multi situs. Ya, bukan multi situs. Tempatnya tidak satu, tapi dua. Bukan bisa dua. Jangan tiga lah, tiga terlalu tebal juga. Tapi kalau dua relatif, kalau untuk penelitian kualitatif ini pasti isinya akan luar biasa karena berbeda, gitu. Ya, berbeda. Oke, Anda tinggal lanjutkan saja di sini nih. Tujuan apa, unit analisisnya siapa di sini tuh. Terus studi eksploratif, teknik analisisnya apa, tinggal ditulis nih. Kalau masih kosong-kosong tinggal ditulis. Ini saya mau berikan gambaran dulu buat Anda. Nih, itu kan ini tahun 2020. Kalau 2020 kan berarti update banget gitu maksudnya. Kita cari lagi nih. Saya baru bahas yang punyanya Pak Adi ya. Ini Google Scholar tadi. Peran madrasah, e-learning. Ini nih. E-learning madrasah dan solusi pembelajaran di tengah-tengah pandemi. Nah, ini juga penting nih. Anda bisa jadikan sebagai bagian dari artikel. Ini baru artikel jurnal. Belum tesis, belum, Pak. Tapi nggak apa-apa karena ini hasil penelitian yang update. Karena bisa lihat ini tahun 2020 nih, 2020. Bahkan ini ada yang 2019. Jadi kalau begitu, nah saya boleh ngambil kesimpulan Pak Adi ya. Oh ternyata yang bahas e-learning di madrasah itu sudah banyak loh gitu. Nah, Anda jangan kecil hati. Hari itu mah global bisa mual lah. Jangan juga. Kira-kira dari semua yang bicara tentang e-learning madrasah, apa yang mereka kaji sebenarnya sih? Dan kita mau ngambil yang mana tempatnya? Nah, tapi jangan salah nih, ini satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan sekali-kali memaksakan lokasi penelitian kita untuk dijadikan lokasi penelitian, neangan masalah anyar di lokasi memang masalahnya. Paham tuh maksudnya? Jadi ulah kieu saya mah tempatnya hayang di dia. Terus masalahnya naon kayak di tangan heula masalahnya. Boleh begitu. Jadi justru masalahnya harus secara alamiah terjadi di lokasi penelitian yang kita lakukan. Bukan ayeuna kakarek neangan masalah dan tempatnya hayang di dinya. Itu masalahnya. Itu masalah sebenarnya ya. Itu jadi masalah. Atau lagi nih kita lihat ya, tadi satu saja contohnya. Apa ya yang ini nih? Tadi saya belum. Ini nih. Oke, ini jurnal nih Pak. Nah kalau udah ngobrol jurnal begini, cirinya disebut jurnal itu kalau misalkan punya ISSN print atau ISSN online. Ini nih. Tapi karena ini sudah online nih pasti online lah. Nih berarti Anda tinggal klik ini. Tek. Nanti dia minta download, masuk ke PDF Anda. Kalau enak mah pakai ini Pak, pakai Mendeley, pakai web importer gitu. Nanti masuk langsung ke importer Anda. Karena di kampus jadi rada-rada lemot. Contoh nih saya coba atuh. Kalau bentar ini lagi kuliah. Sebentar ya, ini ada seseorang mengganggu dulu nih bentar ini lighting-nya. Ini tasma itu udah gitu. Tes. Tes monitor 1 juta. Masya Allah. Tadi kerung ya. Kerung bari bingung.
Aduh. Belum sempat diberikan jadwal pertanyaan, aduh. Belum ya, Ana juga. Emang kemarin Pak saya ikut pelatihan penulisan jurnal. Harus, Pak. Itu luar biasa, itu ngumpulin jurnalnya, ratusan jurnal. Iya. Di mana itu? Jadi satu hari itu, jadi beliau tuh cerita kalau mau buat jurnal itu, Anda dari pagi sampai malam, cuman copy paste judul-judul jurnal yang Anda dapatkan di situs-situs jurnal gitu. Ada 100, 200 katanya. Setelah di copy gitu, di download nanti jurnal-jurnal semua. Habis itu dibaca. Baru ada gambaran itu, gambaran tentang jurnal yang mau kita tulis itu gimana. Yuk, lanjut. Aduh, Hampura. Dia ada gangguan teknis. Siapa? Tas kecil. Paling mana? Di luar tas ke baik. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf terganggu sebentar. Barusan tuh berarti belum di-download ya. Saya download dulu deh. Ini sudah di-download. Kan mau diambil. Oke. Nah, Bapak Ibu, prinsipnya ya, cara mencari artikel jurnal seperti itu, cara mengambil pola-polanya juga seperti tadi, itu juga sudah saya coba bantu e-learning lagi, learning. Saya juga mau bikin artikel tentang e-learning sebenarnya, jadi sekalian ngambil aja, download aja. Tapi dengan catatan saya ngasih tahu nih, tulis di Google Cendekia, jadi enak nih, ini sudah artikel-artikel. Nah, kalau untuk tesis-tesis, Anda tinggal buka aja kayak gini. Oh, ternyata nih kayak tadi nih, Nurul, tentang ternyata sudah ada di eprints.uny.ac.id. Ini kutip saja ininya, Pak. Tapi nanti jangan dikutip bawahnya ya. Kalau dikutip bawahnya, jadi nanti nggak bakal ketik. Atau ditulis aja lah, eprints.uny.ac.id. Seperti kalau misalkan saya sekalian nulis di tesis tentang e-learning madrasah. Spesifik tuh. Ternyata sudah ada tuh Pak. Berbagi berita-berita juga ada gitu. Termasuk di sini juga tuh. Akademia.edu juga sudah ada fitur e-learningnya. Implementasi e-learning untuk meningkatkan juga ada nih. Di tahun 2017 ya. Lalu ada, ini padahal saya sudah tulis tesis ya. Ada lagi saya klik di sini, optimalisasi e-learning madrasah di era pandemi. Yang begini Pak Adi, kutip-kutip Pak, dijadikan sebagai apa ya, sebutnya itu referensi untuk memperkaya tesis kita, proposal kita. Jadi ini info-info update ini, ya, yang dilakukan oleh orang-orang lain. Sementara kita mau meneliti di daerah kita. Nah, apa yang sudah membedakan yang berbeda dengan yang satu dengan yang lain? Oke, nih seperti Mantika optimalkan pembelajaran e-learning madrasah. Ini memang berita, tapi artinya ini informasi. Jadi ternyata di madrasah itu penggunaan e-learning sudah banyak. Nah, cuma Anda mau meneliti di mananya itu masalah. Yang jangan sampai gagal paham kita tentang penelitian tesis itu. Ini jangan sampai mengulang yang sudah-sudah aja itu, Pak. Jadi yang ini teman-teman yang lain yang hari ini mendengarkan paparan Pak Adi dengan Pak Nurul ini bukan berarti Anda yang punya saya kok nggak dibahas. Belum, tenang aja. Yang penting ngirimkan mau dibahas, ya. Tapi prinsipnya sama, Pak. Prinsipnya sama. Gimana caranya kita menemukan masalah penelitian yang itu berbeda dengan yang sudah-sudah. Disitulah letak dari kenapa tesis itu capek Pak digawean. Kurangnya kudu mikir, meangan bahan dan lain-lain. Maaf ya, kalau hanya sebatas tesis-tesis biasa, ya copy paste aja selesai. Pak. Tapi nanti kalau Anda cek Turnitin kena, udah habis tuh. Di atas 80%, 90% pasti kejadian. Jadi
yang ingin saya tekankan pada proses penelitian tesis Anda itu adalah originalitas dari aktivitas Anda. Supaya nilai confidence Anda terhadap tesis Anda juga tinggi. Karena penelitian ini jangan sampai justru menjadi kendala yang sifatnya nilai-nilai nilai-nilai kualitasnya rendah. Itu yang kita tidak harapkan. Dan Anda juga pasti tidak akan merasa bangga dengan tesis ketika yang Anda tulis hanya sebatas copy paste dan lain-lain. Rugi sekali menurut saya. Menurut saya ya, kalau bisa rugi sekali. Oke, Bapak Ibu, tadi yang punyanya Pak Nurul, saya bantu ininya ya, apa sebutnya itu, cara mencari di Google Scholar juga. Google apa ini? Google Cendekia. Tinggal tulis aja di sini. Tadi tentang apa? Pramuka ya. Bukan ke pramukanya, Pak, ke konsep Trisatya dan Dasadharmanya. Ya, tapi kan intinya pramuka. Tapi kita coba lihat konsep Trisatya Dasadharma. Pramuka ya, pramuka. Oke, coba kita lihat. Ada nggak yang sudah membahas itu? Nih, implementasi Trisatya Gerakan Pramuka dalam menemukan sikap bela negara bagi siswa kelas 7 SMP 2 Gatak bla bla bla, tapi tahun 2017. Tapi sebagai pembanding nggak masalah. Tapi tidak dijadikan sebagai bahan rujukannya, karena kita kan pengen 3 tahun terakhir, ya. Ya, Pak. Contoh, ini Trisatya. Yang ngomong Trisatya baru ini, baru satu. Itu 2013. Yuk. Terus Trisatya itu apa lagi tadi? Jadi Trisatya sama Dasadharma itu disatuin, Pak. Oh, karena memang itu satu paket. Oke. Trisatya dan Dasadharma. Pramuka, Cingan, ayam nulis kita. Ternyata untuk Dasadharma ada tuh 2019 pengaruh Dasadharma Pramuka terhadap pendidikan karakter SD. Oh, kan sudah. Nah maksudnya bukan apa-apa. Di sini peran kita itu mengkaji terus, Pak. Baca penelitian Batur tentang ini. Ini baru yang terdeteksi oleh Google Scholar ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke sini, tesis tentang contoh, di sini juga ada Corpus Yayan Salatiga. Tuh. Ini juga tuh ada kata-kata Trisatyanya, Dharmanya juga ada. Di sini juga ada di UNES, ada jurnal juga internasional. Dia bicara tentang ada di dalamnya kata-kata. Jadi gini, kalau di dalam jurnal, di search engine seperti hanya Google kayak gini atau di Google Scholar, itu kata per kata itu kalau misalkan ada yang sama itu pasti terdeteksi, Pak. Berdasarkan rumusnya apa sih, saya kurang ngerti itu. Rumus sehingga muncul ke atas itu kayak gini. Pokoknya kata-katanya Trisatya Dasadharma pasti muncul, walaupun mungkin bukan tesis, bukan artikel atau bukan penelitian, atau hanya sebatas wawancara juga muncul di sini. Tuh. Tesis implementasi menanamkan nilai-nilai makna Trisatya Wikipedia. Banyak. Nah, nanti prinsipnya dibuat ini nih, prosesi kepada Anda semua dibuat ini. Setelah itu nanti ada kalimat begini, kurang lebih ya, kalimatnya begini. Di sini tuh ada kalimat ini. Berdasarkan paparan di atas. Nah, di mana letak novelty-nya? Nah, kalau untuk novelty nanti ada lagi cerita lain, Pak. Bu. Nih. Mencari novelty penelitian. Di sini kemampuan Anda menggunakan pemahaman yang benar. Nih, novelty itu apa sih? Novelty itu artinya kebaruan dalam penelitian. Jadi kalau misalkan sesuatu yang Anda teliti tidak menghasilkan nilai-nilai kebaruan, berarti Anda hanya melakukan replikasi dan duplikasi lagi.
Maka salah satu cara untuk melakukan apa tadi istilahnya mencari novelty itu Anda mengklasifikasi penelitian lama yang sudah dilakukan oleh orang-orang. Ini saya ingin mengatakan pada Anda, apa yang saya omongin hari ini itu adalah bagian penting dari penelitian itu. Persoalan Anda mau menggunakan kuantitatif, kualitatif, PTK, atau apapun, itu lain cerita, gampang sekali. Tapi secara hakikat, secara ontologis, memahami bahwa Anda harus berbeda dengan orang, Anda harus mendapatkan nilai kebaruan dari penelitian, itu hakikat yang harus dilakukan dalam penelitian kesehatan. Ini banyak sekali, termasuk kemarin saya bicara research gap, Anda silakan baca juga tuh research gap lah. Kalau research gap itu kesenjangan sehingga muncul Anda bisa melakukan penelitian. Tapi kalau novelty itu kebaruan yang mungkin belum pernah ada atau paling tidak memperbaharui hasil-hasil yang telah lama yang ada. Anda silakan buka saja di sini, tinggal klik untuk mempermudah ya mencari novelty penelitian, ya tinggal buka-buka aja, buka-buka ini di sini. Kenapa ini saya ingin sampaikan pada Anda menjadi bagian penting? Karena rata-rata penelitian-penelitian Dan pertemuan kali ini contoh kita akan membahas untuk menjadikan sesuatu sehingga akhirnya Anda bisa saya ambil ininya ya, file-filenya untuk Anda bisa copy di sini. Ya, tapi hampir di seluruh mancanegara. File-filenya bisa di Contoh yang lainnya lagi adalah penelitian yang boleh dikatakan gagal pada penelitian yang kami lakukan. Pada penelitian, silakan dah dicari-cari lagi ya. Prinsipnya mencari novelty itu penting, ya, penting. Sebagai bagian dari tujuan melakukan proses penelitian. Oke, untuk Pak Adi dengan Pak Nurul paham maksudnya ya? Halo? Paham Pak, insya Allah. Ya, jadi ya, jangan sampai kita kan belajar dari pengalaman kemarin ya. Jadi yang tadi ditampilkan seperti halnya saya akan terus ngejar sebetulnya itu kebaruan dari penelitiannya. Saya akan ngejar tentang bagaimana Anda berhadapan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Karena di situ letak perbedaan. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau komentarnya, silakan. Saya beri waktu. Saya Pak. Ya. Ini saya perhatikan selama beberapa pertemuan kita, Bapak kalau mencari jurnal di Google Scholar, Pak. Kalau tempat pencarian jurnal yang lain bedanya gimana, Pak? Di Sinta, di Morarev, di Garuda gitu. Oh ya. Lebih enaknya mana nyarinya, Pak? Kira-kira, Pak? Semua juga enak. Oh. Mau pakai mana aja terserah. Cuma saya kan baru pakai itu. Saya kan bisa pakai Meneliti.com, bisa pakai Google Scholar, bisa. Anda pakai Garuda boleh. Mau pakai Mendeley silahkan. Mangga, boleh. Nah, prinsipnya bukan cara mencarinya, tapi kan artikelnya dapat nggak, itu masalahnya. Kalau artikelnya nggak dapat menggunakan berbagai macam cara, ya berarti kan ada yang gagal dalam proses. Bisa menggunakan doi juga dalam Mendeley bisa. Ada ciri-cirinya nggak Pak artikel yang kira-kira layak dipakai dan belum bisa dipakai gitu, artikel jurnal gitu Pak? Yang kita bisa gunakan kalau Anda mau adalah coba menggunakan standar dari pemerintah juga, yaitu standar Sinta. Kalau misalkan Anda masuk ke sini ya, nih saya coba share screen. Ini cara untuk Anda mengambil apa sebutnya itu? sinta-mendestekbrin.go.id. Nih, ini sudah masuk Sinta nih. Ada yang Scopus juga, ada yang lain juga, nih bisa. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya,
saya mau ngambil masuk di mana nih? Tinggal di sini source-nya aja nih. Ada jurnal, books, apa, research. Saya pengen masuknya source-nya jurnal. Klik di sini. Nah, Anda mau ngambil, nah kalau di sini, ini kan kebetulan berdasarkan jurnalnya. Tapi kalau misal bukan berdasarkan judul jurnalnya, kalau misalkan berdasarkan judul jurnal, Anda cari yang lain. Contoh di sini nih, saya kasih tentang e-learning madrasah. Contoh, saya madrasah. Ada nggak sih yang ngomongin, oh berarti search, oh berarti bukan di sini tempatnya Pak. Ini bukan untuk mencari artikel jurnal, di sini hanya mencari jurnalnya. Karena kalau mencari jurnal nanti di Garuda ada ya, sorry kayak Garuda Ristekbrin, garudaristekbrin.go.id. Ini untuk mencari apa? Mencari jurnalnya, mencari artikel jurnalnya. Klik di sini apa tadi? E-learning madrasah. Publishernya kita kosongin karena kita nggak tahu nih. Keyword saja berdasarkan keyword. Kita search. Tuh, ada 4.992 dokumen. Mangga, mamam dah, Pak ini Pak Adi dicek hiji-hiji dah. Tuh, lebih detail. Anda lihat di sini, kan tadi pertanyaannya, artikel yang seperti apa yang bisa dikutip? Sebaiknya artikel yang berbasis Sinta. Sinta berapa? Mau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 boleh. Kok boleh, Pak? Ya, yang penting terakreditasi. Yang nggak boleh itu kalau memang belum terakreditasi. Kita lihat coba yang ini, Pak. Apa nih? Nomor pertama nih. Pengaruh strategi pembelajaran PQ4R terhadap hasil belajar pengetahuan. Tapi di sini enggak. Ini ngomongin madrasahnya, kayaknya bukan e-learningnya. Karena kadang-kadang gitu Pak, satu kata dilihat dari apa kata per katanya sehingga semua masuk. Tapi ini ada masalah juga dari tahunnya 95 sampai 2000. Kita coba persempit lah 2018 sampai 2020. Ini ketika difilter pasti nanti jumlahnya makin sedikit Pak, di 2000. Kan? Cuma setiap artikel yang ada e-learning dan ada madrasah pasti masuk di sini. Tapi kualifikasinya 2018 sampai 2020. Gitu. Nah, masalahnya kita pengen yang yang detail banget ini. Rada-rada apa ya? Rada-rada susah juga. Ya, kenapa susah? Karena harus cari lagi. Tuh. E-learning kalau mau peran sentralistik kiai, peran dinamika, peranata. Kenapa? Kok yang beginian masuk terus? Karena ada kata madrasahnya. Ini masalah. Kalau e-learning man contohnya ya, kalau man. Ternyata sama juga Pak, malah lebih banyak lagi 31.000 lebih idan lagi. Padahal dari 87 kan, ganti dari 2018 contohnya. Filter, set, jadi berapa? 15.000 Pak. Lo pakai nih. Anda bisa pakai Garuda. Gitu. Tapi kalau misalkan ingin tahu yang ada Sintanya atau gimana, ya lihatin di sini nih. Contoh jurnal edukasi. Edukasi Kemenag. Edukasi adalah author login pantes. Jadi di affiliation source jurnal edukasi. Nih edukasi contohnya Pak. Ini udah di sini udah ketahuan tuh Pak. Kalau Bapak dari sini tuh Sinta 2. Tapi bisa dari berbagai cara. Contoh kayak tadi saya. Kan saya ngambilnya dari YIN Tulung Agung nih. Nih yang menurut ya. Pengaruh Masa Dharma tahun 2019. Kita cek coba. Ini teh. Artikel. Oh ini bukan artikel jurnal Pak. Ini mah skripsi nih. Tapi beda. Jangan cari yang artikel jurnal. Mana ya. Nah ini jurnal Fisikus seperti ini ya. Kita pakai ini nih contohnya. Kita pakai ini. Kita lihat jurnalnya itu terindeks apa. Nah ini kan jurnal Civicus. Nah Civicus lah bahasanya. Berarti kalau ini yang mau kita copy
Anda coba masuk di Sinta. Si tikus itu di Sinta berapa? Si tikus. Nah, oh Sinta 5. Nah, kalau Sinta 5 boleh Pak, ambil aja. Nah, jadi caranya begitu ya, Pak siapa? Pak Yusta ya. Siapa? Oke, jadi caranya dengan mencari status Sinta di sinta.distekbrin.go.id. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang masih penasaran, boleh. Yuk. Kita sudah pukul 17.26, berarti sudah hampir 1 jam setengah. Ya. Tapi prinsipnya saya pengen Anda nangkep nggak apa-apa yang saya sampaikan hari ini untuk materi kita ya. Jadi nanti kalau Anda nulis di ini, di apa seperti itu, di apa ya? Saya mau kirim ini nih di chat, coba kirim. Saya kirim link untuk mengisi absen ya untuk hari ini. Maksud Pak Sabur juga tolong bikin absen aja, tapi saya pengen tahu juga. Anda nanti kirim, saya sudah kirim di chat, silakan dibuka chatnya. Itu ada buat mengisi absen. Absennya tolong diisi. Nanti ada pengisian pertemuan ke-6, berarti materinya tentang pemaparan tesis, proposal atau apa ya, pengajuan masalah dari Pak Adi dengan Pak Nurul. Gitu. Nanti kesannya saya minta Anda dapat apa dari pertemuan hari ini, tolong ditulis. Ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada manfaatnya ya. Saya berharap kita terus godok yang namanya bagaimana cara yang benar gitu. Karena kalau untuk teknis bagaimana wawancara itu gampang sebetulnya itu mah, bisa dipelajari sambil jalan. Tapi kalau yang paling penting itu adalah originalitas dari apa yang akan Anda dapatkan pada saat Anda mengerjakan tesis. Nanti dibahas variabel. Kenapa? Ada tema variabel nanti Pak ya ke depannya Pak ya? Ada Pak. Sebelum saya akan makanya nanti sebetulnya gini, Anda mau tema apa, saya mau menyerahkan pada Anda. Nanti saya palu gada aja. Palu gada itu apa yang Anda mau, saya ada gitu aja. Mudah-mudahan saya bisa mengapresiasi kebutuhan Anda berdasarkan kepentingan Anda sendiri. Ya. Oke. Saya pikir kalau tidak ada, kita bisa bertemu lagi minggu depan, dan saya nanti akan juga menyampaikan secara teknis tugas-tugas itu dalam bentuk yang lain. Silakan tulis dulu absensi untuk pertemuan ini. Saya pikir demikian. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sampai sejauh ini Anda bisa masih standby untuk kegiatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.